Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan chapter 13 dari manajemen proyek, yaitunya proyek stakeholder management. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ageng Prayoga, Khalifatur Rahman Al-Hadri Rafaldi, Muhammad Sultan Alif, dan saya sendiri, Kori Amanah Putra. Saya akan mulai dari apa sih proyek stakeholder management? Kita bahas pertama adalah stakeholder. Stakeholder atau dalam bahasa Indonesia yaitu pemangku kepentingan adalah orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi dari suatu proyek. Tapi tidak hanya terbatas pada orang, juga bisa suatu kelompok atau suatu organisasi atau suatu badan. Nah, dari pengertian tadi, kita bisa tahu bahwa proyek stakeholder management adalah proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang atau badan atau organisasi atau kelompok yang dipengaruhi serta mempengaruhi proyek yang dijalankan. Nah, setelah tahu tentang apa itu proyek stakeholder management, selanjutnya kita masuk atau kita bahas tentang 4 proses dari proyek stakeholder management, yaitunya initiating, planning, executing, monitoring, and control, atau dalam istilah Indonesianya mengidentifikasi, melakukan perencanaan, mengelola, dan mengontrol. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitunya kita melakukan identifikasi atau menganalisis siapa-siapa saja atau badan atau organisasi apa saja yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proyek yang kita jalankan, dan selanjutnya menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Tidak hanya sebatas pada hal tersebut, kita harus juga menganalisis serta mendokumentasikan informasi-informasi yang berkaitan atau yang relevan dengan minat mereka, dengan keterlibatan mereka, saling ketergantungan, pengaruh, serta dampak yang berpotensi atau dampak potensial mereka terhadap keberhasilan proyek yang kita jalankan. Nah, setelah kita mendapatkan hal-hal tadi seperti minat mereka, keterlibatan mereka, siapa saja mereka, maka ini akan dijadikan pilar utama untuk proses-proses selanjutnya, yaitu perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Di sini akan melakukan penentuan strategi untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Jadi para stakeholder atau stakeholder tadi atau pemangku kepentingan harus kita libatkan dalam pengambilan keputusan serta kegiatan proyek. Di sini output yang diharapkan adalah rencana pengelolaan pemangku kepentingan dan pembaruan dokumen proyek. Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi di awal, memanfaatkannya untuk membuat suatu rencana adalah eksekusi, yaitu mengelola keterlibatan pemangku kepentingan dengan cara berkomunikasi dengan para stakeholder untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menyelesaikan masalah, dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Hal-hal ini, kebutuhan, harapan, serta mendorong keterlibatan terlebih dahulu sudah harus diidentifikasi pada tahapan pertama atau inisiasi. Nah, proses selanjutnya setelah kita berkomunikasi, kita harus melakukan monitoring atau kontrol, yaitu mengontrol keterlibatan stakeholder. Di sini akan melibatkan pemantauan hubungan antara stakeholder serta menyesuaikan rencana dan strategi untuk melibatkan mereka dan sesuai kebutuhan. Nah, keluaran atau output dari tahapan ini adalah informasi kinerja kerja, request change request, kemudian dokumen update atau pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Nah, inilah 4 tahapan yang akan saling berkaitan dalam proyek stakeholder management. Selanjutnya, identifikasi stakeholder.
Seperti yang telah kita jelaskan bahwa itu adalah proses mengidentifikasi orang atau badan atau kelompok atau organisasi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas, hasil proyek, keputusan, dan menganalisis serta mendokumentasikan informasi yang diperlukan. Nah, secara garis besar terdapat dua jenis stakeholder, yaitu internal stakeholder dan external stakeholder. Apa sih perbedaan mereka? Pertama kita bahas tentang internal project stakeholder. Internal project stakeholder atau pemangku kepentingan internal adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam proyek yang kita jalankan, seperti sponsor proyek atau kontraktor, kemudian tim proyek, staf pendukung, pelanggan internal dalam proyek, juga bisa manajemen puncak atau peak manajemen, manajer fungsional lainnya, dan orang-orang lain yang langsung terlibat di dalam proyek ini. Ada lagi eksternal proyek stakeholder. Contohnya adalah di saat proyek kita membutuhkan aparatur pemerintahan atau pejabat pemerintahan, maka pejabat pemerintah ini akan menjadi external stakeholder. External project stakeholder termasuk pelanggan proyek jika mereka eksternal organisasi, saing, pemasok, dan kelompok eksternal lainnya yang berpotensi terlibat dalam proyek. Oke, selanjutnya materi planning stakeholder management akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halifatur Rahman Al-Hazri Revaldi, biasanya dipanggil Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning stakeholder management, atau sederhananya memanage planning atau rencana terhadap para stakeholder yang ada dalam sebuah proyekan. Jadi, project manager dan timnya itu harus mengembangkan sebuah stakeholder management plan untuk membantu mereka melibatkan para stakeholders itu secara efektif dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah baik untuk keberlangsungan proyek. Jadi dalam sebuah stakeholder management plan, selain informasi yang terdapat dalam stakeholder register, itu seperti informasi seputar stakeholder identification, assessment, dan klasifikasi, sebuah stakeholder management plan itu juga mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tingkat engagement saat ini dan yang diinginkan. Jadi jika tingkat engagement saat ini itu nggak seperti yang diinginkan, maka tim proyek itu harus melakukan pengembangan strategi untuk meningkatkan level engagement tersebut. Lalu yang kedua itu ada keterkaitan antar stakeholder. Nah, dengan mengidentifikasi keterkaitan antar stakeholder, maka manajer proyek itu diharapkan bisa menyelaraskannya dengan politik organisasi. Lalu yang ketiga itu ada tuntutan komunikasi, di mana rencana manajemen komunikasi itu akan menentukan kebutuhan dari stakeholder. Dan yang keempat itu ada strategi pengelolaan potensi untuk setiap kepentingan stakeholder. Nah, pada bagian ini itu biasanya berisi informasi penting yang sangat sensitif. Jadi informasi penting yang sangat sensitif ini itu biasanya berupa sifat-sifat dari stakeholder yang ada, cara menanganinya, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu ada metode untuk memperbarui stakeholder management plan. Nah, semua rencana memerlukan beberapa proses untuk mengatasi perubahan dan pembaruan, sehingga fleksibilitas itu akan menjadi penting karena stakeholder dalam proyek itu dapat berubah-ubah. Nah, dalam stakeholder management plan ini itu ada sebuah catatan kecil yang harus diingat bahwa stakeholder management plan ini kan seringkali menyertakan informasi sensitif. Maka dokumen ini tuh nggak boleh menjadi bagian dari dokumen resmi proyek yang biasanya disediakan untuk ditinjau oleh semua stakeholder yang ada. Dalam banyak kasus, biasanya hanya manajer proyek dan beberapa orang dalam tim saja yang bisa mengakses dokumen ini. Namun jika memang stakeholder management plan ini akan dilampirkan untuk direview oleh para stakeholder, maka distribusi atau informasi yang diberikan itu akan sangat dibatasi. Jadi, kenapa informasi yang diberikan kepada stakeholder itu dibatasi? Karena kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh stakeholder management plan. Jadi sebuah stakeholder management plan itu berisikan nama stakeholdernya, terus ada power interest-nya, current engagement, sama potensial manajemen strategis. Nah, ini adalah informasi sensitif yang takut nanti kalau misalnya diberikan kepada para stakeholder, itu malah akan merubah merubah niatan dari stakeholder itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini. Di dalam
stakeholder management plan itu ada nama. Ini nama stakeholdernya ada Stephen, Jian, Ryan, terus Betsy. Lalu ada power or interest-nya. Si Stephen itu punya power or interest high or high. Sedangkan si Jian itu power high, interestnya medium. Ryan power medium, interestnya high. Betsy juga ini ada high or low. Lalu current engagement, si Stephen ini itu leading. Leading itu artinya orang yang paling berpengaruh dalam proyek ini. Lalu si Jian itu resistant. Resistant itu adalah penentang. Jadi dia sering kali itu menentang. Sedangkan si Ryan itu tipe orang suportif atau selalu mendukung. Sedangkan si Betsy itu netral. Jadi dia nggak suka nentang, tapi juga nggak terlalu mendukung gitu. Nah, ini potensial manajemen strategis. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita baca yang si Ryan. Si Stephen, sorry. Si Stephen. Jadi si Stephen, ini si Stephen can seem intimidating due to his physical stature and deep voice, but he has great personality and sense of humor. Jadi maksudnya, itu Stephen itu dapat terlihat mengintimidasi hanya dengan dengan fisiknya saja dan juga suara beratnya. Tapi dia juga punya personality atau kepribadian yang bagus dan juga selera humor yang bagus. Nah, lalu he represented a similar company and knows what he wants. Jadi sederhananya dia itu sebelumnya itu pernah mengupgrade sebuah program atau perencanaan di company atau perusahaan lainnya, dan dia itu tahu apa yang dia mau. Lalu manage closely and ask for his. Nah, ini adalah saran untuk project manager atau timnya. Jadi manage closely and ask for his advice as to it he likes solve. Jadi ini sederhananya jadi sederhananya itu project manager itu diharapkan untuk sering-sering minta pendapat ke Stephen ini karena dia adalah orang paling berpengaruh dalam proyekan ini. Lalu juga si Stephen ini orangnya tipikal yang suka ngelihat perbaruan yang selalu ada pembaruan secara jangka pendek. Jadi dia nggak suka ada pembaruan yang jangka panjang. Jadi kayak pembaruannya lama sekali, dia nggak suka. Dia tipikal orang yang suka ada pembaruan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ada pembaruan secara berkala gitu. Jadi kurang lebih dalam potensial manajemen strategis ini itu berisikan informasi seputar Stephen ini orang kayak gimana dan saran bagaimana cara menanganinya. Dan begitu pun seterusnya untuk para stakeholder yang lain. Gitu. Jadi informasi ini sangat sensitif jika diberikan kepada para stakeholder. Gitu. Ya mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dan ya saya kembalikan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Alif. Dengan NIM belakang 081 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Alif. Nah, saya akan menjelaskan mengenai managing stakeholder engagement. Nah, managing stakeholder engagement itu adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan mereka, mengatasi masalah saat terjadi, dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dalam kegiatan proyek sepanjang siklus hidup proyek. Nah, intinya managing stakeholder engagement itu adalah membangun komunikasi yang baik dan terarah agar si pemangku kepentingan, kebutuhan, dan harapannya itu dapat dipenuhi. Selanjutnya itu ada manfaat dari managing stakeholder engagement, yaitu adalah salah manfaat utamanya itu memungkinkan manajer proyek untuk meningkatkan dukungan dan meminimalkan penolakan dari pemangku kepentingan. Secara signifikan meningkatkan peluang untuk mencapai keberhasilan proyek. Poinnya adalah kalau komunikasinya berjalan lancar, maka hal tersebut akan meningkatkan keberhasilan dalam proyek. Nah, untuk mempersingkat waktu karena satu orang dibatasi 5 menit di kelompok saya akan menjelaskan inti-intinya saja dari 4 input ini. Yang pertama itu ada stakeholder management plan. Nah, intinya stakeholder management plan itu adalah membuat suatu dokumen yang memberitahu si pemangku kepentingan perihal apa yang harus dilakukannya dalam proyek tersebut dan rencana untuk kedepannya. Yang kedua adalah communication management plan. Intinya adalah mendokumentasikan bagaimana manajer proyek dalam mengelola dan mengendalikan proyek, karena kunci utama dalam keberhasilan adalah komunikasi yang baik. Terus juga ada changelog. Intinya adalah seperti sebuah histori mengenai masalah maupun kemajuan dalam proyek. Yang keempat adalah organizational process asset.
Itu intinya adalah suatu daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset yang berorientasi rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang berkinerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Terus juga ada tools dan teknik atau alat dan teknik. Yang pertama itu ada communication method, adalah metode untuk berkomunikasi. Nah, dalam proyek itu biasanya yang saya baca itu bisa kita menggunakan email atau messenger atau bisa dibilang WhatsApp juga gitu bisa, dan juga meeting. Nah, menurut saya yang paling tepat itu adalah meeting atau rapat, karena pada rapat itu kita bisa melihat emosi secara langsung gitu. Kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu dengan emosi gitu, biasanya pendengar itu lebih bisa memahami atau mendengarkannya gitu. Terus juga ada interpersonal skill. Itu interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Nah, kan kita dalam proyek itu kan berhubungan dengan banyak orang, jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Terus ada juga manajemen skill. Manajemen skill itu adalah keterampilan manajemen dapat didefinisikan sebagai atribut atau kemampuan tertentu yang harus dimiliki seorang eksekutif untuk memenuhi tugas tertentu dalam suatu organisasi. Jadi misalnya kita itu kepala divisi marketing, ya kita juga harus memiliki ilmu dalam marketing seperti itu. Terus juga ada output, yaitu ada 5, yaitu isolog. Isolog akan membantu manajer proyek secara efektif melacak dan mengelola masalah. Itu tuh kayak misalnya history tapi lebih ke masalahnya aja gitu yang dijadiin poin agar nantinya masalah tersebut dapat dilacak dan juga diperbaharui gitu. Terus ada change request. Change request itu kalau misalnya kita ingin ada perubahan gitu, misalnya ini lebih baik kayak gini, kita bisa request gitu. Intinya seperti itu. Terus juga ada project management plan update. Jadi rencana ini diperbarui ketika diidentifikasi adanya persyaratan stakeholder yang diperbarui atau diubah. Terus juga ada project document update. Berisikan tentang beberapa proses akan memerlukan pembaharuan berbagai dokumen proyek. Terus juga ada organizational process asset update. Merencanakan hal ini berfungsi untuk merencanakan proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang melakukan. Terima kasih. Silakan Ageng Prayoga untuk melanjutkan presentasi ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai controlling stakeholder engagement. Sebenarnya kita tidak dapat mengontrol stakeholder, tetapi kita dapat mengontrol tingkat keterlibatan dari stakeholder. Keterlibatan mereka melibatkan dialog di mana orang mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama. Kemudian controlling stakeholder engagement ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu input, tool and technique, dan juga output. Input ini dibagi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada project management plan, berisi informasi yang digunakan untuk mengembangkan jadwal serta untuk pengembangan rencana manajemen stakeholder. Informasi yang digunakan meliputi siklus yang dipilih untuk proyek, kemudian bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, kemudian sebuah rencana manajemen perubahan yang didokumentasikan, bagaimana perubahan akan dipantau dan juga dikendalikan. Kemudian ada isu log. Isu log ini merupakan masalah ataupun isu-isu ataupun sebuah kendala yang ada dalam suatu proyek. Kemudian ada work performance data, berbagai pengukuran terhadap proyek kegiatan yang dikumpulkan selama proses pengendalian. Kemudian ada project documents, meliputi register stakeholder yang merupakan siapa yang dipengaruhi oleh suatu proyek dan dampak bagi suatu proyek. Kemudian ada jadwal proyek, log isu, dan juga komunikasi proyek. Berikutnya ialah tools
and technique. Yang pertama ada expert judgment. Di sini untuk memastikan identifikasi yang berkomprehensif dan daftar stakeholder baru. Di sini juga penilaian stakeholder dapat dilakukan. Kemudian ada informasi manajemen sistem, merupakan informasi standar manajer proyek untuk menangkap, menyimpan, dan mendistribusikan informasi kepada stakeholder. Kemudian ada meeting yang berfungsi untuk bertukar dan menganalisis informasi tentang keterlibatan stakeholder. Yang berikutnya ada output. Pada output ada bagian work performance information, ialah data kinerja yang dikumpulkan dari berbagai proses pengendalian dianalisis dalam suatu konteks. Kemudian ada change request, meliputi korektif dan preventif yang merupakan perbaikan dan juga pencegahan. Kemudian ada project management plan updates yang merupakan sistem update dari project management plan pada tahap input. Kemudian ada project document update, ini juga merupakan sistem update dari project dokumen. Dan yang terakhir ada organizational process asset update yang meliputi stakeholder notification, project report, project presentation, project record, feedback from stakeholder, dan juga listen, learn, documentation. Mungkin cukup paparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan juga ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan yang kami sampaikan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.